Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman yang menonton video ini dimanapun kalian berada. Jadi di sini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, tapi sebelum itu, aku mengajak kalian membayangkan sesuatu. Bayangkan sebuah perusahaan yang sangat bergantung pada teknologi informasi untuk operasionalnya. Nah, semuanya berjalan lancar nih. Hingga suatu hari, data penting mereka tiba-tiba diserang sama ransomware. Kemudian m- hal ini menyebabkan operasional mereka jadi berhenti. Nah, karena operasional sampai lumpuh atau sampai berhenti, itu tentunya berpengaruh ke kepercayaan pelanggan atau customer mereka. Jadi kepercayaan pelanggannya mereka jadi anjlok seperti itu. Nah, kasus seperti ini bukan sekedar kemungkinan ya, kawan-kawan. Jadi kasus ini itu bisa jadi kenyataan, kenyataan yang udah banyak lagi. Kenyataan yang udah banyak dialami perusahaan-perusahaan di era digital seperti ini. Itulah pentingnya bagi kita untuk memahami dan mengelola risiko teknologi informasi dengan baik. Hari ini, di video ini, saya Niwayan Astari akan membahas tentang IT Risk Management, yaitu sebuah pendekatan strategis untuk melindungi aset digital, menjaga keberlangsungan bisnis, dan memastikan untuk kita siap menghadapi risiko di dunia TI ke depannya. Ngomong-ngomong tentang IT Risk Management, sebelum ke IT, kita fokus ke risk manajemennya atau manajemen risiko IT. Apa sih itu? Nah, manajemen risiko terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan juga risiko. Kata manajemen itu memiliki arti pengelolaan atau mengelola sesuatu. Sedangkan kata risiko itu merujuk ke suatu kondisi, suatu kejadian, atau suatu event yang memiliki dampak positif maupun dampak negatif pada hasil dari suatu kegiatan. Nah, dalam ISO 31000 tahun 2009, itu dalam Risk Management Principle and Guidelines, itu jelaskan bahwa manajemen risiko adalah aktivitas terkoordinasi yang dilakukan untuk mengarahkan atau mengelola organisasi dalam rangka menangani risiko. Nah, tadi kita udah membahas tentang manajemen risikonya. Sekarang kita ke manajemen risiko TI atau IT Risk Management. Nah, IT Risk Management ini merupakan penerapan dari prinsip-prinsip manajemen risiko terhadap perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk dapat mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Hal ini, definisi ini disampaikan oleh IT Governance Indonesia. Oke, untuk tujuan IT Risk Management sendiri, itu kita bagi tujuan untuk sebelum kerugian dan juga setelah kerugian. Yang pertama untuk sebelum kerugian. Jadi sebelum kerugian terjadi kerugian untuk perusahaan, tujuan IT Risk Management adalah pertama bisa dibilang tujuan ekonomi, yaitu bahwa perusahaan bisnis atau organisasi agar bisa mempersiapkan potensi-potensi kerugian dengan menggunakan metode yang terekonomis. Kemudian yang kedua, mengurangi kekhawatiran. Hal ini eh, menekankan bahwa eksposur kerugian tertentu dapat menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan bagi para manajer dalam perusahaan atau organisasi. Jadi dengan IT Risk Management diharapkan dapat membantu mengurangi kekhawatiran tersebut. Yang ketiga, memenuhi kewajiban. Memenuhi kewajiban hukum. Jadi, kewajiban hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah itu harus dijalankan oleh perusahaan atau organisasi. Ya, salah satunya dengan cara IT Risk Management ini. Nah, ini tujuan IT Risk Management setelah kerugian. Yang pertama itu untuk keterberlangsungan hidup.
Jadi, bagaimana kemampuan melanjutkan hidup setelah terjadinya kerugian dalam melanjutkan kegiatan perusahaan atau organisasi. Jadi, di sini IT Risk Management ini berguna untuk memastikan semisal sudah terjadi kehilangan data atau serangan ransomware tadi, bagaimana perusahaan harus tetap bisa menjalankan operasionalnya lagi. Jadi, jangan sampai lumpuh total. Seperti itu. Yang kedua, keterberlangsungan operasi. Jadi, bagaimana nantinya IT Risk Management ini bisa meningkatkan kemampuan beroperasi setelah terjadinya kerugian dalam kemampuan eh, beroperasi perusahaan atau organisasi. Jadi, kembali ke operasional tadi. Jadi, setelah adanya kerugian, bagaimana perusahaan agar bisa tetap hidup? Bagaimana perusahaan agar tetap bisa beroperasional, melayani customer-customer dan pelanggannya? Kemudian yang ketiga, stabilitas pendapatan. Jadi bagaimana perusahaan dapat mempertahankan kondisi atas pendapatan laba yang stabil setelah terjadinya kerugian. Jadi dengan IT Risk Management ini diharapkan eh, perusahaan masih bisa menjaga stabilitas pendapatan mereka. Begitu. Nah, yang keempat ada pertumbuhan perusahaan. Jadi, walaupun setelah adanya kerugian-kerugian tersebut, perusahaan masih dapat eh, merencanakan untuk mengembangkan produk baru, memperluas pasar, holding dengan perusahaan lain. Jadi, semua itu masih tetap berjalan meskipun adanya kerugian-kerugian dari serangan-serangan tadi, atau kerugian-kerugian dari ransomware atau kehilangan data tadi. Dan yang kelima itu tanggung jawab sosial. Jadi melalui IT Risk Management ini diharapkan bisa meminimalkan efek kerugian yang dimiliki masyarakat ataupun pihak lain setelah mengalami kerugian. Misal perusahaan mengalami serangan ransomware, data hilang. Jadi bagaimana perusahaan dapat meminimalkan efek kerugian baik itu mungkin dengan investornya, dengan karyawannya, dan yang paling penting itu customernya. Jadi eh, perusahaan tetap bisa mempertanggungjawabkan terhadap mitra-mitra perusahaan tersebut. Oke, setelah tadi kita membahas tentang tujuan dari IT Risk Management sendiri, nah di sini IT Risk Management memiliki proses. Jadi pertama IT Risk Identification, kemudian IT Risk Assessment, kemudian ke Risk Response and Mitigation, lalu Risk and Control Monitoring, kemudian yang terakhir adalah Risk Reporting. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Dari langkah yang pertama yaitu IT Risk Management Identification atau identifikasi masalahnya. Ini adalah langkah pertama manajemen risiko TI dan mencakup penentuan tingkat risiko sesuai selera dan toleransi risiko perusahaan. Jadi, penting untuk mendokumentasikan upaya identifikasi risiko dan memasukkan ancaman utama terhadap aset organisasi termasuk manusia, proses, dan teknologi. Langkah yang kedua, setelah kita mengidentifikasi masalahnya. Langkah yang kedua kita adalah analisis. Kita perlu melakukan analisis, kemudian evaluasi berdasarkan pengendalian yang ada. Lalu kita menentukan prioritas risiko itu, eh, kita menentukan prioritas dari risiko-risiko yang sudah kita identifikasi di tahap awal untuk menentukan pengendalian yang diperlukan sesuai dengan kekritisan aset. Jadi, masalah-masalah yang kita udah identifikasi tadi, kita tentukan, eh, kita analisis, kemudian kita tentukan seberapa beresikonya masalah itu. Apakah tinggi, apakah sedang, apakah low atau rendah. Oke, langkah yang ketiga itu risk response and mitigation. Jadi setelah risiko diidentifikasi dan dinilai,
penting untuk merespon risiko tersebut dan memitigasinya. Jadi risiko dapat diatasi dengan memitigasi, menerima, atau menghindarinya. Jadi setelah kita nilai nih, misal risikonya adalah A, kemudian tinggi nih, tingkatnya tinggi. Jadi kita harus mempersiapkan mempersiapkan langkah mitigasinya nanti. Bisa mungkin dibuatin tabel atau dengan ya mungkin dibuatin tabel di list apakah ini masalah A tingkatnya tinggi, risikonya untuk perusahaan ini dan bagaimana langkah untuk memitigasinya. Langkah yang selanjutnya adalah risk and control monitoring. Jadi setelah strategi penanganan yang berhasil disepakati dengan pemangku kepentingan terkait, jadi yang tadi di langkah yang sebelumnya, itu setelah kita mitigasi langkah-langkah apa yang harus kita ambil, itu penting untuk kita koordinasi lagi dengan pemangku-pemangku kepentingan yang nantinya akan terlibat atau dipengaruhi oleh risiko tersebut. Jadi penting untuk terus memantau risiko dan pengendalian untuk memastikan perubahan faktor teknologi tidak akan menyebabkan perubahan status risiko. Maka yang selanjutnya itu risk reporting. Jadi kebetulan fase ini tuh sering diabaikan oleh para praktisi risiko. Namun sebenarnya fase ini tuh sama pentingnya dengan fase atau langkah-langkah lainnya tadi. Jadi setelah siklus penanganan risiko selesai, penting untuk melaporkan indikator-indikator utama kepada manajemen. Hal ini memungkinkan tim manajemen menganalisis tema-tema utama dan menerapkan pengendalian tambahan atau mengurangi cakupan pengendalian jika aset tidak memerlukan rangkaian pengendalian tersebut. Jadi setelah adanya identifikasi masalah, penilaian masalah, mitigasi, controlling, itu perlu adanya reporting. Jadi ke depannya agar bisa dipakai untuk misal terjadi masalah yang sama, kita tahu nih ada dokumentasinya lah istilahnya. Ada dokumentasinya untuk kita dapat memilih langkah apa yang bisa untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu tadi terkait dengan proses IT Risk Management atau IT Risk Management Life Cycle. Kita beralih ke prinsip manajemen risiko TI atau prinsip dari IT Risk Management itu sendiri. Yang pertama bersifat proaktif. Jadi, IT Risk Management berfokus pada pencegahan, bukan penanggulangan. Jadi dengan mengatasi penyebab, merancang rencana mitigasi sebelum kejadian, menerapkan prosedur standar, dan mekanisme preventif itu untuk mengurangi kemungkinan resiko. Kemudian yang kedua bersifat kolektif. Jadi bisa melibatkan setiap pihak dengan bidang tanggung jawab masing-masing dalam proses manajemen resiko. Yang ketiga itu bersifat partisipatif, jadi secara terbuka membahas berbagai potensi risiko demi kesuksesan bersama untuk menghindari adanya risiko tersembunyi. Kemudian yang keempat atau yang selanjutnya itu bersifat iteratif, jadi melalui siklus untuk memfasilitasi proses belajar atau memahami risiko itu dari pengalaman. Nah, risiko TI itu bisa diklasifikasikan. Jadi di sini bisa dibagi menjadi dua. Adanya risiko internal dan juga risiko eksternal. Untuk risiko internal itu bisa jadi adanya kesalahan konfigurasi, kemudian perangkat lunaknya udah expired atau usang. Nah, juga ada akses tidak sah dari karyawan. Nah, ini sering nih poin ketiga. Biasanya ketika karyawannya udah resign atau tidak pas diberikan akses tertentu tapi malah disalahgunakan, itu juga ada. Nah, risiko yang kedua itu risiko eksternal. Jadi bisa berasal dari malware, phishing, ataupun serangan DDoS atau denial of service. Intinya,
risiko internal itu berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Entah itu dari SDM-nya, entah itu dari eh, manajemen perusahaannya. Kalau risiko eksternal itu berasal dari luar perusahaan. Jadi mungkin hacker atau orang lain yang ingin merugikan perusahaan. Gitu. Nah, untuk IT risk management ini tentunya ada standarnya banyak. Kebetulan saya di sini bahas tiga. Yang pertama ada National Institute of Standard and Technology NIST, Risk Management Framework RMF. Ini bisa disebut disebut dengan NIST RMF. Kemudian yang kedua ada Control Objectives for Information and Related Technology atau COBIT. Mungkin kalian teman-teman tuh udah pernah dengar banyak penelitiannya juga. Kemudian ada COSO Enterprise Risk Management atau ARM Guidance. Nah, kita bahas satu-satu. Oke. Yang pertama ada National Institute of Standards and Technology NIST Risk Management Framework atau RMF. Jadi RMF ini mengintegrasikan aktivitas manajemen risiko keamanan, privasi dan rantai pasokan cyber ke dalam siklus hidup pengembangan sistem. Proses RMF ini terdiri dari 7 langkah, yang mulai dari prepare, kemudian kategoris, kemudian select, implement, assessment, authorize, dan monitor. Dan yang kedua ada COBIT atau Control Objectivity, Control Objectivize, Control Objectify for Information and Related Technology. Itu disingkat COBIT. Nah, banyak sekali penelitian tentang ITRX Management ini dengan menggunakan COBIT ini. Jadi, COBIT menyediakan model proses referensi dan bahasa umum yang dapat digunakan oleh semua individu dalam organisasi. Jadi, proses-proses ini dipetakan ke dalam area tanggung jawab seperti perencanaan, pembangunan, operasional, dan pemantauan. Yang ketiga ada COSO Enterprise Risk Management ARM Guidance. Nah, panduan dari ARM ini panduan ARM dari COSO ini adalah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi mengidentifikasi, menilai, mengelola dan memantau risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Jadi dari 3 standar yang tadi, eh, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi mungkin kalau teman-teman mau pakai salah satu standarnya ini bisa diperdalam dulu satu-satu kayak gitu. Ke studi kasus. Nah, studi kasus ini saya ambil dari salah satu perusahaan di Bali, tapi kebetulan saya tidak pengen sebutkan perusahaannya di sini karena privasi perusahaannya juga. Jadi saya sebut sebagai perusahaan A saja. Nah, perusahaan A adalah perusahaan percetakan yang melayani berbagai kebutuhan seperti cetak brosur, baliho, dan produk promosi lainnya. Dengan kemajuan teknologi, perusahaan A telah mengadopsi sistem TI untuk mendukung operasional seperti manajemen pesanan dan pengelolaan mesin cetak modern. Namun, perusahaan mulai menghadapi risiko terkait KI yang dapat mengganggu produktivitas dan kepercayaan pelanggan. Nah, dari perusahaan A ini udah memakai teknologi. Jadi udah memakai teknologi, baik itu dari point of sales-nya, dari transaksinya, itu sudah menggunakan teknologi informasi juga. Kemudian dari mesin-mesin yang modern, itu juga sudah menggunakan eh, teknologi juga, baik dari segi software-nya ataupun dari segi mesinnya itu sendiri. Nah, saya kita petakan dulu deh untuk meng IT untuk memanajemen risiko IT ini pertama kita perlu tahu nih dari perusahaan A apa sih permasalahan utamanya. Oke. Nah, permasalahan utama yang bisa terjadi dari studi kasus ini itu karena perusahaannya menggunakan mesin cetak
modern, tentu yang pertama permasalahannya adalah kerusakan sistem pada mesin cetaknya. Jadi baik dari gangguan perangkat lunaknya yang bisa membuat keterlambatan dalam proses produksi sehingga berpengaruh juga ke keterlambatan pelayanan ke customernya, pelayanan penyelesaian keterlambatan penyelesaian dari orderan customernya. Kemudian yang kedua apa sih masalah yang mungkin bisa terjadi? Yang kedua itu adanya serangan malware. Jadi ke- jadi komputer-komputer yang digunakan entah itu untuk transaksinya itu bisa terserang malware. Jadi atau juga karena ini percetakan, malware tuh bisa masuk dari file yang dikirimkan oleh customer, kayak gitu. Jadi ada celah untuk mengirimkan file seperti itu. Yang ketiga itu kehilangan data pelanggan. Jadi ketika terjadi suatu serangan itu akan berisiko ketika tidak ada ketika adanya sorry, itu akan berisiko terhadap kehilangan data pelanggan. Jadi, tidak adanya backup itu tidak adanya backup yang teratur itu akan membuat data pesanan pelanggan atau data pelanggan itu sendiri hilang ketika adanya eh, serangan-serangan atau ketika adanya ya serangan-serangan dari luar, misal malware atau ransomware. Nah, yang keempat itu bisa terjadi downtime servernya. Jadi sistem pelayanan pelanggan, sistem point of sale-nya, sistem transaksinya, jika menggunakan online, tentu itu bisa berisiko terhadap downtime server. Entah itu jadi lambat, atau entah itu tiba-tiba blek, hilang. Jadi ini bisa mengurangi kualitas dalam pelayanan terhadap customer. Itu adalah 4 permasalahan utama yang bisa terjadi. Nah, kita lanjut ke analisis risikonya. Kita identifikasi lagi nih, kayak tadi. Identifikasi lagi resikonya. Jadi dari kasus yang tadi, kita bisa ambil 4 risiko. Yang pertama ada malware atau serangan cyber. Kedua ada kerusakan perangkat lunaknya untuk mesinnya. Yang ketiga ada kehilangan data akibat mungkin kesalahan teknis atau serangan. Kemudian yang keempat adanya downtime server. Nah, setelah analisis risiko, kita nilai risikonya. Penilaian risiko. Dimulai dari serangan malware. Itu kemungkinan terjadinya tinggi karena adanya eh, interaksi, entah itu pengiriman file juga dengan pelanggan, entah itu juga akses ke sistem. Jadi kemungkinan terjadinya lumayan tinggi. Dan dampaknya besar. Itu bisa berpengaruh ke sistem yang digunakan, kemudian itu bisa memperlambat operasional dan juga membuat kekecewaan pelanggan. Jadi tentunya risiko ini harus diprioritaskan dengan sangat tertinggi. Kemudian kerusakan perangkat lunak. Kemungkinan terjadinya sedang, namun memiliki dampak yang besar. Jadi bisa skala prioritasnya ini tinggi juga. Yang ketiga, kehilangan data pelanggan. Kemungkinan terjadinya juga sedang. Nah, dampaknya besar. Jadi ini bisa diprioritaskan, standar prioritasnya itu tinggi. Yang terakhir, downtime server. Jadi kalau downtime server ini kemungkinan terjadinya sedang, dampaknya sedang. Jadi untuk skala prioritasnya juga bisa dibilang sedang. Nah, strategi mitigasi risiko apa sih yang bisa dilakukan? Yang pertama untuk mencegah serangan malware-nya. Itu bisa memasang antivirus dan firewall mungkin di semua perangkat komputer. Kemudian melakukan update pembaruan perangkat lunak secara berkala karena kita tahu ketika sebuah perangkat lunak update itu berarti juga security-nya juga diupdate gitu. Kemudian eh, kita juga bisa melakukan edukasi terhadap karyawan. Jadi
tentang ancaman phishing, dan juga praktik keamanan dari IT sendiri. Jadi, karyawan tidak hanya serta-merta hanya menerima file saja, bekerja dengan melayani customer saja, tapi juga aware terhadap bahaya-bahaya yang bisa terjadi saat mereka bekerja. Gitu. Kemudian untuk risiko yang kedua, mengelola kerusakan perangkat lunak. Jadi mitigasi apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, menjalin kerjasama dengan eh, mm, vendor, vendor yang berkualitas, vendor yang terverifikasi, tersertifikasi, gitu. Kemudian yang kedua, bisa juga menyediakan cadangan atau backup. Jadi ketika satu software rusak, bisa di backup dengan software lainnya. Jadi ketika ada kerusakan seperti itu, dengan cepat dan tanggap bisa operasionalnya masih bisa berjalan karena adanya software backup. Yang ketiga, di perlindungan data pelanggan. Jadi di data pelanggan ini bisa menerapkan sistem backup otomatis, baik itu di cloud mungkin atau di lokal, itu bisa juga. Jadi ketika data hilang, tiba data hilang dan lain sebagainya, masih ada backup-annya. Ya, sepertinya Indonesia sudah seperti itu. Kemudian kita juga bisa batasin aksesnya. Jadi ketika ada data-data pelanggan atau pesanan, harus juga ditentukan siapa yang boleh mengakses, siapa yang nggak boleh. Gitu. Jadi itu bisa meminimalisir untuk kehilangan data. Nah, risiko yang keempat itu downtime server. Bagaimana cara mitigasinya? Itu bisa menggunakan layanan hosting yang handal tentunya. Jadi dengan SLA uptime-nya tinggi. Kemudian, atau bisa juga memiliki server cadangan untuk mendukung kelangsungan operasional. Jadi ketika satu server down, perusahaan bisa langsung beralih ke server backupnya. Jadi masih bisa berjalan tanpa menghambat operasional. Nah, untuk implementasinya, yang pertama itu bisa membentuk tim manajemen risiko TI, jadi untuk memantau dan mengelola risiko-risiko terkait TI yang akan terjadi. Kemudian melakukan audit sistem secara berkala untuk memastikan perangkat keras dan lunak dalam kondisi optimal dan tentunya update. Nah, yang ketiga itu bisa mengadakan pelatihan rutin bagi karyawan tentang keamanan data. Nah, ini sering disepelekan karena mungkin oh karyawan hanya bekerja saja, tapi sebenarnya mereka juga perlu tahu sejauh mana risiko yang akan terjadi. Mungkin mereka yang menerima pesanan atau menerima data dari pelanggan itu tentunya memiliki risiko kehilangan data juga. Ini jarang diedukasi ke karyawan-karyawan suatu perusahaan sebenarnya. Nah, yang keempat itu mengadopsi sistem pemantauan TI. Jadi untuk mendeteksi masalah sebelum suatu masalah itu menjadi lebih kritis. Nah, setelah menerapkan langkah-langkah yang tadi, perusahaan A itu sampai saat ini itu udah bisa menurunkan insiden serangan malware itu sebesar 90%. Ya, 90%. Terus kemudian juga bisa lebih cepat dalam memperbaiki perangkat lunak dari mesinnya. Nah, kemudian bisa memastikan juga keamanan data pelanggan dan juga untuk servernya itu lebih mumpuni, lebih optimal kayak gitu. Nah, manajemen risiko TI yang dilakukan sama perusahaan A tadi itu tidak hanya melindungi operasional bisnis dari gangguan, tetapi juga meningkatkan efisiensi, menjaga kepercayaan pelanggan, dan mengurangi potensi kerugian secara finansial perusahaan. Nah, studi kasus ini menunjukkan pentingnya mengintegrasikan teknologi dengan strategi manajemen risiko yang matang di sektor perusahaan A, yaitu di sektor percetakan tadi. Kesimpulan dari video kali ini, dari IT Risk Management kali ini, adalah IT Risk Management merupakan kunci untuk menjaga keamanan data, operasional, dan juga reputasi bisnis di era digital.
Jadi dengan mengolah risiko, perusahaan dapat melindungi aset, mematuhi regulasi, mengurangi kerugian, dan menghadapi ancaman baru. Jadi dapat menanggulangi ancaman baru maksudnya. Jadi ini adalah fondasi penting untuk keberlanjutan dan juga pertumbuhan bisnis. Gitu. Sekian penjelasan dari IT Risk Management kali ini. Mungkin dari teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar video YouTube ini. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini saja. Nanti tunggu di on the next video. Di kita akan membahas hal-hal menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini juga, jadi biar makin berkembang. Jadi terima kasih atas perhatiannya dan see you on the next video.